Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernand Masyur dengan NIM 1919036084. Saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang online scam Squid Game Cryptocurrency. Oke, pertama kita akan mengenali apa itu online scam. Online scam yang sering disebut penipuan online adalah tindakan kejahatan yang dilakukan secara daring, di mana target penipuan tersebut biasanya dijanjikan hal yang menurut target tersebut sangat menguntungkan, atau juga memanfaatkan popularitas sebuah tren untuk mengambil sebuah keuntungan. Ya, ini penipuan online atau penipuan online scam merupakan aksi cybercrime yang juga perlu Anda waspadai. Sebab bentuk penipuan yang terjadi bisa bermacam-macam dan platformnya juga bisa apa saja, bisa di marketplace atau media sosial. Online scam sendiri tidak hanya terjadi pada individu yang sebagai targetnya, sebab pelaku online scam bisa berupa website toko online palsu, perusahaan investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu cepat, bahkan online scam bisa terjadi di lingkup negara hingga internasional. Ya, selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Cryptocurrency atau kripto adalah mata uang virtual yang dijamin oleh kriptografi. Nah, sementara itu definisi lain dari mata uang kripto adalah mata uang yang digunakan untuk bertransaksi satu orang dengan orang lain secara online. Nah, pada mata uang ini mulai populer tidak hanya di Indonesia tetapi juga ada di luar negeri. Pada Februari 2020, terdapat 10 negara yang masyarakatnya memiliki uang kripto dalam jumlah banyak. 3 negara, yaitu Nigeria meraih posisi dengan persentase 34%, diikuti dengan Vietnam dan Filipina dengan persentase sebesar 21% dan 20%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulian Rahman dengan NIM 1919036085. Saya akan menjelaskan materi contoh kasus online scam. Kisah penipuan uang kripto Squid menjadi pembelajaran berharga bagi investor cryptocurrency betapa tinggi risiko yang dihadapi pada aset digital yang tidak diregulasi dengan ketat. Kasus ini mengajarkan kita betapa banyaknya investor kripto yang naif, ingin kaya dalam waktu singkat tanpa dibekali pengetahuan yang mumpuni atas produk yang ingin diinvestasikannya. Berdasarkan data BSCScan, sebuah blockchain mesin pencari, ada 40.000 investor yang memegang uang kripto Squid. Kini uang kripto itu nilainya 0 alias nyaris tidak berharga. Salah satu korban yang menderita akibat penipuan ini adalah Bernard. Dia menginvestasikan hampir semua tabungannya senilai 28.000 US dollar ke koin Squid. Pada awal pekan ini, ketika nilai Squid sudah mendekati 0, ia mendapati investasinya tinggal 2.860 dolar, seperti yang dikutip dari CNB Internasional. Koin digital Squid resmi dijual seminggu yang lalu. Developer koin digital ini berjanji akan membuat game yang terinspirasi dengan serial drama Korea populer Netflix, yaitu Squid Game. Atas janji manis ini, semangat investor uang kripto membuncah. Harga naik 310.000% dalam waktu singkat, menjadi 2.856 dolar per koin. Mereka memprediksi game ini akan populer seperti serial drama Korea tersebut. Nah, namun mimpi manis ini ternyata hanya berusia seminggu. Pada awal pekan ini, harga Squid ambruk 99% dalam waktu 5 menit. Developernya dikabarkan kabur, tak tahu di mana. Mereka hanya meninggalkan alasan dan investor yang harus menerima kenyataan dana sebesar 3,38 juta atau setara dengan 48 miliar rupiah menghilang begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Palitya dengan NIM 1915036060. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghindari scam investasi kripto. Cara pertama ialah berinvestasilah di platform yang terdaftar BEPTI. Pemerintah Indonesia telah melegalkan aset kripto sebagai komoditas aset investasi. Perdagangannya diatur oleh Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan berjangka komoditi. Yang kedua, pilihlah aset kripto yang tepat. Sebelum memilih aset kripto, cari tahu terlebih dahulu fungsi dan tujuan pembuatannya, cara kerja, dan mekanisme dalam blockchain-nya. Jadi itu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adi Sahab, NIM 1915036054
dari kelas Informasi B angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Faris, yaitu tentang cara menghindari scam investasi kripto. Cara yang ketiga yaitu ada waspada terhadap skema Ponzi. Skema Ponzi adalah salah satu modus penipuan yang paling marak terjadi pada bidang keuangan. Modus operasinya yaitu menawarkan sejumlah keuntungan besar dalam rentang waktu singkat. Dalam modus ini, tiap investor akan mendapatkan uang berupa keuntungan yang berasal dari setoran investor berikutnya, bukan profit dari bisnis yang dilakukan. Cara yang keempat yaitu edukasi dan riset yang lebih mendalam. Tanpa wawasan dan ilmu yang memadai, modal kita dapat saja habis dalam sekejap. Sebab kita berinvestasi tanpa strategi yang matang dan menempatkannya pada tempat yang salah. Oleh karena itu, disarankan untuk kita lebih banyak belajar lagi dan mencari tahu tentang investasi aset kripto dengan tepat. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Taisar. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya teman saya sampaikan tentang cara menghindari scam investasi dari kripto. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tesar Moreno Adrian dengan NIM 1915036 Oke, di sini saya akan menjelaskan yaitu cara terakhir untuk menghindari scam dari investasi kripto. Yang terakhir adalah bergabung dengan komunitas yang tepat. Aset kripto tumbuh dan berkembang melalui komunitas. Fenomena ini bisa dibilang berbeda dengan jenis investasi lainnya. Tak heran, komunitas pegiat aset kripto memiliki hubungan yang cukup erat dengan satu sama lain. Masing-masing pengguna biasanya saling bertukar informasi dan berbagai wawasan mengenai aset kripto. Oleh sebab itu, penting bagi kita atau Anda untuk mencari komunitas yang tepat yang bisa menjadikan tempat Anda untuk sharing atau berbagi informasi. Tentu saja dengan bergabung dengan komunitas yang tepat untuk investasi dalam aset kripto, itu di satu sisi kita bisa dapat pengalaman dari orang-orang yang sukses di investasi tersebut, kemudian bisa juga dari ilmu yang kita dapat bisa kita sharing ke yang lain, atau mungkin kita bahkan bisa tahu gitu apa sela-sela untuk mendapatkan atau mencapai kesuksesan dari investasi kripto ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Mungkin itu saja sih untuk yang kita saya sampaikan karena ini adalah cara terakhir. Oke, baik, saya lempar ke teman saya lagi. Terima kasih. Ya, itu dia hasil dari presentasi kelompok kami. Terima kasih telah menontonnya sampai akhir. Dan saya akan mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata dan sekian terima kasih.